بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Anak-anakku kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Syarif Rosa Channel dimanapun Anda berada, juga yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan menyampaikan materi tentang menapaki kehidupan dengan mengimani Al-Quran. Untuk selanjutnya, para pemirsa dan anak-anakku sekalian, silakan tonton video berikut. Baiklah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Yang akan saya sampaikan materi pada kali ini adalah menapaki kehidupan dengan mengimani Al-Quran. Dan untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan materi pada video pembelajaran kali ini. Materi pada kali ini yang akan saya bahas adalah pentingnya beriman kepada kitabullah, mengimani Al-Quran, dan yang ketiga adalah penerapan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, selanjutnya tugas kalian adalah pengamatan gambar yang sudah ada pada slide materi pembelajaran ini. Silakan Anda berikan komentar apa maksud dan makna dari gambar-gambar tersebut. Kemudian kalian tuliskan dalam buku pembelajaran kalian sebagai salah satu tugas portofolio pada pembelajaran kali ini. Adapun materi pentingnya beriman kepada kitabullah. Semua orang ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil menggapainya. Disebabkan tidak menempuh jalan-jalan yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu adalah jalan agama yang sudah termaktub dalam kitabullah atau Al-Quran. Namun perhatikan dengan seksama, realitas kehidupan saat ini tidak banyak manusia yang konsisten mengamalkan agamanya. Akibatnya, hidupnya menuai kegagalan dan kesengsaraan. Sebaliknya, keberhasilan dan kesuksesan akan diraih asalkan menempuh jalan yang benar, melewati jalan sesungguhnya dan dengan cara-cara yang benar yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin
yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Yang selanjutnya adalah mengimani Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga sudah digambarkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan maksud atau tujuannya tentang keberadaan alam semesta ini, termasuk manusia. Untuk apa, bagaimana cara, dan kemana hidup itu akan berakhir, serta keberadaan makhluk yang lain. Tanpa memahami Al-Quran, kemauannya tidak akan mungkin diketahui oleh semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran yang pertama kali hanya 5 ayat, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, diturunkan secara bertahap, kurang lebih 23 tahun, dan tepatnya adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sementara ayat yang terakhir adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Di saat Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau 623 Masehi. Dan Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Kemudian ada pendapat lain berjumlah 6.000 ayat, ada pula yang berpendapat 6.616 ayat atau 6.666 ayat, yang terbagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab, Al-Karim, Al-Furqan, Al-Bayan, dan Ad-Dzikr. Selanjutnya adalah tujuan pokok Al-Quran. Berdasarkan sejarah diturunkan Al-Quran, ada 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama, akidah yang harus diimani oleh manusia, yang dikenal dengan 6 rukun iman. Kemudian yang kedua adalah syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama, dirinya, dan alam sekitarnya, yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Kemudian yang ketiga adalah akhlak, mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan bermasyarakat. Selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah pertama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru oleh manusia yang lain. Quran Surat Yunus ayat 38. Ketiga, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Keempat, sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah yang sebelumnya, kitab suci yang lainnya.
Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang bernilai abadi. Selanjutnya adalah isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi mereka yang ingin mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran begitu luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Hanya menjadi sayang, tidak banyak umat Islam yang mengamalkannya. Akibatnya hidupnya menjadi gagal, galau, dan sengsara. Al-Quran turun dalam masyarakat dunia yang sudah mengenal baca tulis Al-Quran, dan itulah sebabnya ayat yang pertama turun menyeru kepada manusia untuk membaca, menulis, dan berpikir. Adapun bukti kebenaran Al-Quran ada 3. 1. Keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Keindahan terkait rasa, bukan nalar, apalagi bagi kita yang bukan orang Arab. Namun ditemukan hal-hal yang sangat menakjubkan. Misalnya keseimbangan yang serasi antara kata-kata yang digunakan. Keserasian jumlah 2 kata yang bertolak belakang. Kemudian keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Dan kemudian yang kedua adalah pemberitaan gaibnya. Ambil contoh sejarah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun mati tenggelam dan badannya diselamatkan. Perhatikan Quran surat Yunus ayat 92. Ini peristiwa terjadi pada tahun 1200 sebelum Masehi. Tetapi di abad 19 ini, tepatnya 1896, ahli purbakala namanya Loret menemukan jasad atau mumi Fir'aun di lembah Raja Luxor, Mesir. Kemudian selanjutnya pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapatkan izin dari pemerintah Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Fir'aun tersebut. Dan kini kita semua dapat melihat jasad Fir'aun tersebut di Museum Kairo, Mesir. Akhirnya temuan ini semakin membuktikan kebenaran Al-Quran. Yang ketiga adalah isyarat ilmiah. Banyak yang dapat dijadikan bukti tentang kebenaran Al-Quran, seperti teori tentang expanding universe atau kosmos yang mengambang. Hal ini dapat kita kaji dalam Quran surat Al-Hadid ayat 47. Yang kedua, pergerakan bumi mengelilingi matahari. Gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi serta bergeraknya gunung sama dengan pergerakan awan. Itu sudah termaktub dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 88. Yang ketiga, manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria dan setelahnya fertilisasi, pembuahan berdempet di dinding rahim. Itu juga sudah terkandung dalam Quran surat At-Tariq ayat 6 dan Quran surat Al-Alaq ayat 2. Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk memberi petunjuk keagamaan kepada seluruh manusia, mencakup 3 aspek atau 3 pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dan yang selanjutnya adalah cara Al-Quran mencapai tujuan. Berikut cara Al-Quran untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, mengajak manusia memperhatikan alam semesta agar tumbuh kesadaran bahwa ada pencipta yang memberi bimbingan, sekaligus dengan mempelajarinya akan menemukan rahasia yang dapat mempermudah hidupnya sehingga nyaman dan sukses.
Kemudian mengajak manusia memperhatikan jati dirinya sehingga mengetahui sisi kelebihannya dan kekurangannya dalam ikhtiar menata hidupnya yang sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengajak memperhatikan sejarah umat manusia agar dapat menarik pelajaran dari mereka. Adik-adikku sekalian, kalian diharapkan mampu menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi ini. Yang pertama adalah religius, semakin kuat tingkat keimanan dan ketakwaannya. Kemudian tanggung jawab. Yang ketiga, semangat kebangsaan semakin tinggi. Kemudian yang keempat, peduli lingkungan. Yang kelima, peduli sosial, jujur, dan tentunya disiplin. Yang terakhir, tugas kalian adalah 1. Baca dan perhatikan Quran surat Ali Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dari ayat tersebut bagaimana kandungan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebutkan 5 isi Al-Quran jika dikaji dari garis besarnya. Yang ketiga, sebutkan secara singkat makna bahwa Al-Quran itu menjadi pembenar dan barometer terhadap kitab suci yang lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian dan para pemirsa Rosa Channel, jaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga COVID-19 ini cepat sirna dari alam Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum